guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Akhirnya Fang Han dipraktikkan menjadi inti emas. Fang Han mulai mengintimidasi. Semua orang bertepuk tangan, menjatuhkan suara, selamat atas kelahiran 9.000 tahun. Inti emas Fang Han menjadi semakin cemerlang, dan semakin agung. Ketika kekuatan bintang bertemu dengannya, mereka semua tertelan, dan semuanya jatuh ke dalam buku bintang janji. Buku janji memuntahkan, memelihara bintang-bintang dan kekuatan supernatural lainnya. Semua jenis kekuatan supernatural dari bintang-bintang, seperti gang petir penyulingan pasir bintang, bintang memurnikan pisau iblis, hujan meteor pemadam hebat, dan lain-lain terus meningkat. Kekuatan Stargate Cave Sky yang dimobilisasi oleh Xing Mixie tidak bisa menekannya sama sekali. Ini karena kekuatan magis Taoisme dari buku bintang dan janji berada jauh di langit berbintang di alam semesta yang jauh. Karena itu, ketika tetua bintang melihat kekuatan magis Kun Xing Wu Jisoo, dia terkejut, dan bahkan kehilangan sikapnya. Setelah mendapatkan formula ajaib, bahkan Master Bintang menghabiskan ribuan tahun hidup, menyimpulkan misteri pamungkas dari formula ajaib ini. Fang Han memperkirakan bahwa Master Bintang ini belum sepenuhnya dihitung, dan dia harus kembali mundur dan berlatih keras, atau untuk bekerja dengan para tetua bintang, sekali lagi menghitung misteri tertinggi ini, dan menghitung semuanya. Namun, baginya, ini setelah dia melangkah ke dunia rahasia umur panjang. Setelah melangkah ke dunia rahasia umur panjang, menumbuhkan kembali kekuatan magis, kitab bintang dan janji adalah objek pengabaiannya, dan dia pasti akan menanggalkan kekuatan magis ini di masa depan, menyegelnya pada senjata ajaib, dan menyempurnakannya. Senjata ajaib buatannya sendiri, inti utamanya adalah kekuatan supernatural iblis besar 5 kaisar. Setelah membuka perbendaharaan Huang Quan, 99 kekuatan magis Kaisar Agung Huang Quan untuk mempraktikkan keajaiban reinkarnasi tertinggi adalah pilihan yang paling tepat sejauh ini. Setiap biksu di alam rahasia umur panjang, setelah mengolah kembali kekuatan magis, akan memurnikan senjata ajaib dalam hidupnya, menyegel kekuatan magis ekstra dalam senjata ajaib dalam hidupnya sendiri, dan meningkatkan kekuatannya. Fang Han sudah membuat beberapa perhitungan di benaknya saat ini. Setelah dia berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, dia akan mengorbankan 8 patung Buddha sebagai senjata ajaibnya sendiri. Segel semua kekuatan magis yang tidak berguna di dalamnya. Meskipun Huang Quan itu bagus, itu bukan produknya sendiri. Mungkin ada beberapa hambatan, belum lagi Fang Han tidak percaya pada Yan jauh di dalam hatinya. Bukan karena ada yang salah dengan Yan. Yan itu untuk berlatih bersama, dan untuk mengatasi rintangan di sepanjang jalan. Dengan aku sebagai intinya, tidak ada yang lain selain aku. Langit dan bumi harus melayaniku, dan aku tidak bisa bergantung pada benda atau orang asing. Begitu aku bergantung dan kehilangan semangat merintis mandiri, maka selesai sudah. Setiap kekuatan supernatural yang besar memiliki tekad dan gagasan seperti itu, jika tidak ada hal besar yang dapat dicapai. Dengan aku sebagai hati, inti emas terkondensasi. Dunia ada karena aku, matahari dan bulan bergerak karena aku, angin dan awan terguncang olehku, sifat emas abadi, dan keberadaan abadi. Gumam Fang Han mengeluarkan suara agung. Pada saat ini, dunia bergetar untuknya, dan suaranya yang agung dan tak terbatas menyebar kemana-mana, seolah menembus kehampaan dan menjangkau jauh dan dalam, sehingga semua makhluk tahu bahwa dia akan berkultivasi menjadi inti emas. Inti emas dengan 90 kekuatan magis. Akan segera selesai. Apakah itu payung Buddha kuno yang menyala, tubuh cahaya bintang purba, atau tubuh emas Xing Mixie yang tidak merusak, mereka sepenuhnya terpaksa mundur. Tekanan Fang Han dari inti emas bahkan menekannya ke tanah. Jatuh, sujud di tanah dan menyembah. Memadatkan inti emas. Xing Mixie menembak. Tidak berguna. Payung Buddha kuno yang menyala memancarkan cahaya keemasan, tidak ada gunanya.
memobilisasi kekuatan bintang dan gua lagi, tetap tidak berguna. Tubuhnya, seperti kura-kura besar, dikompresi dan meringkuk, dan seluruh tubuh astral Yuan Shen langsung dikompresi kembali ke dalam tubuh. Dia sangat dirugikan, dia tidak pernah begitu dirugikan saat ini. Aku tidak percaya bahwa kamu memiliki begitu banyak vitalitas sehingga kamu dapat memadatkan inti emas dari 90 kekuatan magis. Meski begitu, aku akan menyentuhmu, membakar umur, dan iblis itu mati. 5 juta iblis, beri aku kematian. Pada saat ini, Xing Miexi tahu bahwa meskipun dia gagal, dia tidak akan membunuh Fang Han. Namun, kerugian tidak bisa dihindari. Bagaimana mungkin karakter seperti dia menanggung kerugian? Oleh karena itu, dia akhirnya melakukan triknya sendiri yang ampuh, memadamkan semua 5 juta dewa yang telah bertobat dalam payung Buddha kuno. Meskipun dalam payung Buddha kuno ini, 5 juta setan surgawi mulai diguncang hingga mati puluhan ribu, tetapi itu hanyalah setetes air dalam ember dan tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Dalam api payung Buddha kuno, setan surgawi yang padat menunjukkan ekspresi yang sangat saleh di wajah mereka, duduk di sekitar roh Buddha kuno, melantunkan berbagai kitab suci, dan kemudian mulai membakar dirinya. Payung Buddha kuno adalah perangkat Tao kelas menengah, berisi ruang. Ini bukan kaldron 5 penjara raja, ia hanya dapat menampung iblis tak terlihat. Di antara 5 juta dewa payung Buddha kuno, ada iblis tingkat raja. Kekuatan Raja Iblis ini, membakar tubuh mereka, dan sekarat, juga sangat besar. Kekuatan yang bukan kehancuran atau generasi, meledak darinya, dan tiba-tiba membentuk janin yang menakutkan. Tidak ada kengerian yang bisa dijelaskan, muncul di dalamnya. Apakah ada cukup energi? Kata Fang Han. Pada saat ini, semua vitalitas yang dikumpulkan Fang Han telah habis, tetapi inti emasnya masih belum kental. Tetapi dia sangat merasakan bahwa Xing Mixie mendesak metode yang menakutkan. Namun, dia mempersiapkan diri dengan baik. 451 ular Raja Air Hitam, ledakkan untukku. Kata Fang Han berpikir, semua ular Raja Air Hitam yang direndam dalam air Wang Qingsui dalam gambar mata air kuning di tubuhnya meledak. Darah dan vitalitas yang perkasa semuanya dikeluarkan dan dikirim ke inti emasnya sendiri. Dia sudah mempersiapkannya sejak lama. Ratusan ular Raja Air Hitam itu, terbenam di sungai Wang Qingsui, telah lama tersapu dari kotoran, mengusir semua roh alien. Fang Han harus mengeluarkan mereka untuk memberikan kunci untuk memadatkan inti emas pada saat krisis. 451 ular Raja Air Hitam, semuanya adalah monster di alam misterius. Jiao, beberapa bahkan memahami perubahan yin dan yang setara dengan seorang biksu dengan 4 tingkat kekuatan supernatural, dan miliknya mana tidak dapat dihentikan. Jika mereka semua ditempatkan di pasar Great Profound Empire untuk dilelang, nilainya tidak kurang dari sebutir pil nirvana. Fang Han menyebabkan mereka meledak, dan semua mana, vitalitas, esensi, dan darah mengalir keluar menjadi naga darah dan bergabung menjadi inti emasnya lagi. Ini seperti gunung api, yang disiram dengan minyak dari danau dari udara tipis. Cahaya menyilaukan pada inti emas Fang Han berubah menjadi cahaya substantif, dan seluruh gua gerbang bintang dipenuhi dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan tidak ada yang bisa melihat apapun. Guntur Nirvana. Di tengah cahaya kristal yang luar biasa dari Fang Han, sebuah gunung emas melonjak di tanah. Di gunung emas ini, guntur yang tebal terjalin, tetapi itu bukan guntur biasa, tetapi sejenis guntur emas, yang merupakan ledakan guntur yang disebabkan dengan kematian seketika dari 5 juta iblis. Guntur ilahi ini, bahkan jika penguasa dunia rahasia umur panjang menemukannya, jika dia tidak menghindar, bahkan jika ada senjata ajaib untuk melawannya, dia masih akan terluka. Ini adalah murid sejati Kung Xing Men pertama, yang dapat melangkah ke alam rahasia umur panjang hanya dalam 1 langkah. Guntur ilahi seperti gunung emas ini melonjak keluar dari tanah, dan itu benar-benar bertarung melawan inti emas Fang Han. Pil Dewa Naga.
Pada saat ini, Fang Han mengeluarkan labu tanpa ragu. Ada 5 pil Dewa Naga di dalam labu itu. Awalnya 9 diambil dari Pan Longsing, tapi dia mengambil 1 sendiri, 1 untuk Baby Nebula, 1 untuk He Yuang, dan 1 untuk Pangeran Yi. Sekarang hanya tersisa 5. 5 pil kuat ini tidak diminum olehnya, tetapi tiba-tiba, mereka menyebar ke dalam energi pil dan bergabung ke dalam vitalitas darah ular Raja Air Hitam. 5 obat awalnya mengandung kekuatan naga. Inti dari ular Raja Air Hitam menyerap obat-obatan ini sekaligus, dan mereka tiba-tiba berubah menjadi serangkaian naga virtual, yang sekali lagi diserap oleh inti emas. Pada saat ini, inti emas Fang Han akhirnya memiliki vitalitas paling melimpah. Berubah lagi dan dipadatkan menjadi entitas. Pada saat diringkas menjadi entitas, tubuh fisik Fang Han menghilang dengan desir, dan itu benar-benar ditarik ke inti terdalam oleh inti emas. Ketika inti emas diubah, semua kekuatan gaib akan ditempa dengan tubuh fisik. Pada akhirnya, umur panjang tubuh fisik akan sangat meningkat, dan kekuatan supranatural akan menjadi lebih fleksibel. Ini ibarat air dan susu. Oleh karena itu, ketika Master mengubah inti emas, umur panjang dapat meningkat pesat. Semakin banyak kekuatan magis, semakin kuat umurnya. Pada saat ini, 90 kekuatan magis Fang Han semuanya bercampur dengan darah dan dagingnya sendiri. Dan dengan itu, di antara manusia, dia menjadi keberadaan yang luar biasa. Tubuh fisiknya, berbagai kekuatan, semuanya bergabung menjadi satu. Dan di tengahnya, dia merasakan masa hidupnya, yang pasti lebih dari 9.000 tahun. Karena dia sepertinya samar-samar merasakan keterbatasan hukum 10.000 tahun. Tubuh fisiknya, saat menyatu dengan inti emas, menjadi kuat kembali, mencapai keadaan yang menakutkan, setiap inci kulit, setiap inci otot dan tulang berubah. Bahkan setiap rambutnya menunjukkan kekuatan yang besar. Jika seseorang bisa mendapatkan salah satu rambutnya, setelah disempurnakan, itu bisa diubah menjadi harta yang sangat mematikan seperti jarum terbang. Setetes keringat di tubuhnya adalah gas kaisar air yang sangat berharga. Tepat ketika tubuhnya ditarik ke inti emas, guntur api seperti gunung emas itu muncul dari udara tipis. Itu meledak dengan dahsyat, tetapi tidak ada gunanya. Kecemerlangan satu-satunya jin dan yang dibom tersebar di semua sisi, dan intinya tidak terpengaruh sama sekali. Karena inti emas ini bukan inti virtual, tapi inti emas asli. Fang Han melangkah ke tahap ketujuh kekuatan supernatural, alam inti emas solid. Menjadi raksasa kecil yang abadi. Selain itu adalah inti emas dengan 90 kekuatan magis, yang sangat dekat dengan raksasa abadi yang berumur panjang. Jika dia memiliki 56 kekuatan magis asli dan berubah menjadi inti emas, maka guntur nirwana mungkin menyakitinya dan memengaruhi intinya. Tapi sekarang, itu tidak mungkin. Setelah guntur dahsyat Xing Meixi meledak, inti emas Fang Han bahkan tidak bergerak. Fang Han tiba-tiba mendarat dari sana. Inti emas memadat dan memasuki pikirannya. Semua tekanan menghilang, tetapi semua orang merasakan kengerian orang ini, seolah menghadapi seorang raksasa abadi. Ada rasa tak berdaya yang tak terkalahkan jauh di dalam hati mereka. Xing Meixi, apa kamu masih belum mengaku kalah? Kata Fang Han melangkah keluar.